Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, perkenalkan, nama saya Chandra Prastasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Sindang. Di sini saya akan menampilkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1 sebagai bentuk pemenuhan tugas pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Baik rekan-rekan, di sini pada jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1, saya menggunakan 4 model refleksi. Yang pertama adalah facts, peristiwa, kedua adalah feelings, perasaan, ketiga findings yang berkaitan dengan pembelajaran, keempat adalah future yang berkaitan dengan penerapan. Model refleksi yang pertama adalah facts yang berkaitan dengan peristiwa. Di sini rekan-rekan bisa melihat bentuk dokumentasi saya terkait dengan pembukaan calon guru penggerak angkatan 11 dengan keikutsertaan saya pada pembukaan tersebut. Pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 dibuka resmi oleh Ditjen Ketika Kemendikbud RI pada sesi pertama. Dan untuk sesi kedua dilanjutkan oleh BBGP Kemendikbudristek melalui Zoom dan YouTube live stream pada tanggal 13 Juni 2024. Calon guru penggerak diberikan arahan tentang rangkaian pelaksanaan kegiatan mulai dari penjelasan tentang orientasi program, dan penjelasan jadwal serta teknis pelaksanaan program calon guru penggerak angkatan 11. Dilanjutkan penyampaian terkait strategi dalam mempersiapkan diri dan menjalani tugas selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Setelah mengikuti kegiatan pembukaan, saya langsung mengunggah fakta integritas pendidikan guru penggerak CGP pada LMS PMM. Masih berkaitan dengan facts, hari berikutnya pada tanggal 14 Juni 2024, saya mengerjakan pretest pada LMS calon guru penggerak. Kemudian, saya mempelajari panduan dan bahan pembelajaran pada modul 1.1. Lalu, tanggal 19 Juni 2024, saya mengerjakan forum diskusi antar CGP dan saling memberikan feedback yang ada di LMS. Dilanjutkan, mempelajari mulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri. Dengan topik pertama yang dibahas yaitu filosofis pendidikan nasional berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya belajar tentang peran seorang pendidik dalam pembelajaran yang berorientasi kepada murid. Selanjutnya, pada tanggal 20 Juni 2024, saya melaksanakan pertemuan kelas virtual terkait materi eksplorasi konsep bersama rekan CGP 1 kelas, fasilitator, dan pengajar praktisi dengan menjawab pertanyaan pemantik yang ada di LMS PMM. Kemudian, menyampaikan secara langsung jawabannya melalui ruang Gmeet dan saling sharing serta saya banyak belajar dari penguatan yang diberikan fasilitator dan mendengarkan setiap jawaban rekan CGP yang lain. Begitupun pengajar praktisi yang selalu mendorong saya dan rekan-rekan untuk aktif dan semangat mengikuti pendidikan ini. Pertemuan 21 Juni 2024, saya dan rekan-rekan satu kelas melakukan ruang diskusi virtual dengan fasilitator dan pengajar praktisi. Lalu, saya dan rekan-rekan dibagi 2 kelompok untuk berdiskusi di breakout room, saling berkolaborasi dan berdiskusi untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah asal dan mengaitkannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada tanggal 22 Juni 2024, saya mengikuti kegiatan lokakarya orientasi di SMA Negeri 1 Sindang yang dimulai dengan pembukaan kegiatan di lapangan. Kemudian kami masuk ke kelas yang sudah dikelompokkan oleh panitia lokakarya orientasi. Rekan-rekan, berikut ini adalah dokumentasi dari lokakarya orientasi CGP Angkatan 11 di SMA Negeri 1 Sindang yang diikuti oleh saya, rekan CGP Angkatan 11, serta perwakilan dari kepala sekolah saya. Pada kegiatan ini dibuka oleh BGP Provinsi Jawa Barat dan di sesi 2 dipandu langsung oleh pengajar praktik di dalam kelas. Kegiatan lokakarya orientasi CGP Angkatan 11, saya mendapatkan banyak ilmu serta masukan dari para rekan calon guru penggerak Angkatan 11, pengajar praktisi, dan juga saya berdiskusi dengan perwakilan kepala sekolah terkait dengan kekhawatiran serta harapan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11.
Masih berkaitan dengan facts peristiwa, pada tanggal 24 Juni 2024, saya bersama kelompok saya melakukan presentasi dari hasil diskusi pada ruang kolaborasi terkait nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Adanya feedback dari kelompok lain yang memberikan pertanyaan dan masukan terhadap kelompok kami, dan dilakukan sebaliknya. Setelah itu, diberi penguatan oleh fasilitator dan melakukan refleksi di akhir pertemuan. Tugas tersebut saya unggah pada tanggal 26 Juni 2024 sebelum 23.59 waktu Indonesia Barat. Kegiatan selanjutnya, saya membuat demonstrasi kontekstual terkait modul 1.1 tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal, dan dikumpulkan sebelum 28 Juni pukul 23 lewat 59 waktu Indonesia Barat. Di hari yang sama, saya melaksanakan elaborasi pemahaman bersama instruktur, rekan CGP Angkatan 11, dan pengajar praktik, membahas tentang filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara secara virtual melalui Gmeet. Saya banyak mendapatkan penguatan dari instruktur terkait pemahaman saya di modul 1.1 dari penjelasan materi dan pertanyaan pemantik yang diberikan melalui Padlet dan secara langsung selama Gmeet. Rekan-rekan, ini adalah rangkaian kegiatan modul 1.1 yang sudah saya jelaskan tadi dengan model refleksi yang pertama, facts atau peristiwa. Bagaimana dengan model refleksi feelings, findings, dan future? Yuk rekan-rekan, simak terus ya. Model refleksi yang kedua yaitu feelings yang berkaitan dengan perasaan. Memang di awal pembukaan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11, saya merasa ragu untuk melanjutkan pendidikan ini secara menyeluruh dengan jadwal yang begitu padat. Setelah bertemu dengan rekan CGP 11 lain dan berinteraksi baik secara virtual dan secara langsung, saya menjadi bersemangat dan termotivasi melanjutkan pendidikan ini serta harapan yang diinginkan setelah ini. Saya memiliki komitmen untuk selalu meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik yang baik dan memahami pendidikan yang berpihak pada murid dengan merdeka belajar. Selain itu, saya juga khawatir ketika mengikuti pendidikan ini, saya kurang memanage waktu dengan baik yang akhirnya tugas saya mengajar menjadi terganggu. Saya juga khawatir tidak mendapat dukungan dari rekan sejawat maupun dari pimpinan. Namun setelah saya berdiskusi dan bertukar pikiran terkait strategi dalam mengikuti pendidikan ini dengan fasilitator, pengajar praktik, dan rekan CGP Angkatan 11, lebih merasa lega dan semangat lagi. Selama 2 minggu mengikuti pendidikan ini, saya terinspirasi dari fasilitator, pengajar praktik, dan rekan CGP 11, walaupun tugasnya begitu banyak tetapi tergantikan dengan ilmu baru yang didapat. Model refleksi yang ketiga adalah findings. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran pemahaman pada murid memiliki tingkatan yang berbeda, dipengaruhi baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Di sini tugas saya sebagai pendidik untuk menuntun peserta didik mampu mengembangkan potensinya, menumbuhkan budi pekerti yang baik, serta keterampilan yang mampu memanfaatkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Saya sebagai pendidik harus ikhlas dalam melaksanakan pembelajaran yang merdeka. Setelah ini, saya akan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, terutama memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, memahami karakter murid, baik dari segi kodrat alam maupun kodrat zaman, serta terkoneksi dengan kebudayaan, lebih mengembangkan potensi dan membuat peserta didik mampu memahami dan mengimplementasikan pembelajaran yang didapatkannya, selalu meningkatkan kompetensi pedagogik saya serta menjadi teladan yang baik. Rekan-rekan, terima kasih ya sudah menyaksikan jurnal refleksi mingguan saya pada modul 1.1 terkait filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, CGP Angkatan 11, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.